Halo teman-teman semua, ketemu lagi ya dengan channelnya Mas Ragil. Channel yang membahas tentang bagaimana kita berwirausaha di desa, teman-teman ya. Oke. Nah, pada video kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang bertanya di komentar YouTube saya. Oke. Jadi jangan kemana-mana, terus simak videonya Mas Ragil sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke. Salam wirausaha. Nah teman semua ya, yang pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari Marsansel ya, Marsansel. Marsansel ini menanyakan, Mas saya mau tanya berapa lama sih EDC datang padahal pihak Mandiri udah survei ke counter saya, apakah di ACC ya? Nah ini ada pertanyaan bagus sekali ya buat teman-teman semua yang berkeinginan untuk menjadi agen mandiri ataupun yang mau daftar menjadi agen mandiri. Oke. Jadi kenapa mesin EDC-nya lama ya? Jadi begini teman-teman ya. Mungkin setiap daerah, setiap wilayah itu memiliki apa namanya ya, standar sendiri yang berbeda-beda ya. Standar dalam artian dalam penilaian toko, baik dalam ketersediaan mesin EDC-nya dan sebagainya, maupun birokrasinya ya, birokrasi karena kalau pendaftaran agen mandiri itu gitu, meng-ACC-nya adalah dari pihak pusat ya, dari kita mengajukan ke unit, misalnya unit, ke cabang, terus ke pusatnya ya teman-teman. Nanti baru ada penandatanganan ataupun di ACC dari kantor pusatnya. Oke. Jadi kalau saya kemarin itu mulai dari pendaftaran sampai turun mesin itu kurang lebih adalah 1 bulan teman-teman ya. Oke. Namun ada juga teman saya itu dari daftar sampai turun mesin itu cuman sekitar 2 mingguan ya teman-teman. Jadi padahal dalam satu wilayah ya, tetapi ternyata berbeda-beda waktunya turun mesinnya gitu teman-teman ya. Oke. Nah hal itu mungkin disebabkan oleh beberapa hal ya yang harus kita ketahui juga. Kemarin saya udah tanya sama pegawai bank mandirinya ya. Jadi alasannya ada beberapa hal itu. Yang pertama adalah ya itu tadi, ketersediaan mesin EDC ya. Jadi mesin EDC itu tidak selalu ready ataupun siap di tempat ya, tetapi dia juga menunggu juga ketersediaan mesin EDC-nya. Mungkin juga menunggu yang cabutan ya, yang misalnya tidak mampu mencapai target kan, kalau sudah beberapa bulan pasti dicabut ya, ataupun diambil mesin EDC-nya, nanti dialokasikan ke toko-toko lain yang menjadi agen bank mandiri teman-teman. Oke. Yang kedua itu tadi birokrasinya ya, dari pihak bank setempat itu juga mengajukan ke permohonannya ke kantor pusat ya, untuk memberikan agen mandiri kepada toko terkait. Nah, jadi pihak bank juga menunggu keputusan ataupun di ACC-nya dari pihak kantor pusatnya, apakah di ACC atau tidak. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kelayakan toko. Nah, kelayakan toko itu di mana posisinya, kemudian bagaimana aktivitas di tokonya ya, atau rame atau enggak ya. Kemudian apa namanya, tempatnya antara satu toko dengan mesin EDC lain yang sudah ada duluan tuh berapa, jaraknya berapa meter ataupun berapa kilometer gitu ya teman-teman ya kan, karena itu juga menjadi salah satu faktor juga yang menentukan apakah nanti akan di ACC atau enggak. Oke. Kemudian yang keempat yaitu keaktifan daripada calon agen mandiri ataupun yang mendaftar jadi agen mandiri ya. Jadi dia aktif enggak untuk selalu bertransaksi di bank mandiri ya, sebelum dia memiliki agen mandiri, sebelum dia menjadi agen bank mandiri, apakah dia tuh aktif atau enggak. Aktif dalam hal ini adalah sering nabung di bank mandiri, kemudian sering
transfer di Bank Mandiri ataupun punya pinjaman ataupun dia menjadi nasabah tetap dari Bank Mandiri ya, misalnya dia memiliki pinjaman di Bank Mandiri dan sebagainya. Biasanya itu yang diprioritaskan adalah yang seperti itu teman-teman ya, dia aktif menjadi sering bertransaksi di Bank Mandiri. Oke. Nanti kalau semua persyaratan sudah lengkap, kemudian survei sudah, dan tinggal menunggu keputusan dari pihak Bank Mandiri, kita tinggal menunggu. Kemudian kalau memang agak lama, kita bisa konfirmasi kepada pihak Bank Mandiri, mungkin bagian marketingnya ataupun bagian yang survei kemarin ya. Jadi menanyakan bagaimana keputusannya dari keputusan dari pengajuan kita untuk menjadi agen Bank Mandiri, apakah di ACC atau tidak. Soalnya menunggunya udah terlalu lama gitu ya teman-teman ya. Jadi kita juga jangan diam aja, kita juga harus aktif untuk selalu mengkonfirmasi dengan pihak Bank Mandiri. Oke. Nah, setelah kita menjadi Bank Mandiri, yaitu tadi kewajiban kita ya, kita harus selalu target, harus bisa mencapai target transaksi 100 transaksi per bulan ya. Kalau dalam beberapa bulan kita kurang, targeternya kurang terus, maka itu menjadi salah satu dilema yang mana bisa nanti dicabut keanggotaan kita dalam menjadi agen Bank Mandiri. Oke. Jadi teman-teman, kalau sudah di ACC menjadi Bank Mandiri, harus lebih aktif, harus lebih giat lagi mempromosikan agen mandirinya supaya lebih banyak dikenal banyak orang. Kemudian banyak yang datang ke toko kita untuk melakukan transaksi ya teman-teman ya. Kemudian kalau memasang tarif juga jangan terlalu mahal, karena itu juga menjadi menjadi salah satu penilaian dari konsumen untuk mau datang lagi ke toko kita ataupun tidak. Oke. Jadi seperti itu tadi buat Marsa Sale yang menanyakan masalah kenapa mesin edisinya tuh lama nyampe nya. Oke. Semoga bisa bermanfaat apa yang saya share tadi, dan jangan lupa tetap semangat ya dalam menjalani wirausaha ini. Dan jangan lupa untuk selalu nonton terus video-video dari Mas Rakil, semoga bisa bermanfaat. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, salam wirausaha.